Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Saya percaya dan berharap Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini sudah siap untuk menyembah dan memuji Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Mari dengan penuh sukacita dan bersyukur kepada Tuhan, kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih kami boleh bangun di pagi hari, kami boleh melangkah dari tempat tidur kami, dan kami boleh masuk ke tempat ini, kami mau beribadah Tuhan. Terima kasih ya Bapa, itu semua karena anugerah yang daripada Tuhan. Sebab itu hati kami mau bersyukur kepada Tuhan, hati kami mau menyanyi bagi Tuhan, memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dengan penuh rasa sukacita kami siap untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang bangkit berdiri. Mari kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Sebab firman Tuhan berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku, perkataan Tuhan Yesus, firman-Nya tidak akan berlalu. Sebab mari kita akan pegang-pegang kuat erat-erat firman-Nya dalam hidup kita. Haleluya. Mari dengan segenap hati kita mau katakan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang. Katakan, matahari tak bersinar lagi. Amin. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi katakan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Amin. Katakan, pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Mari kita mau lebih lagi bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Mari angkat suara kita mau katakan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Dengan sukacita katakan, shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Lebih lagi katakan, shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Mari lebih lagi katakan, shalalalalala, saya cinta Yesus. Amin. Shalalalalala, Yesus. Mari sekali lagi katakan, shalalalalala, saya cinta Yesus. Amin. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Mari lebih lagi kita mau nyatakan, shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta. Sekali lagi katakan,
haleluya buat Tuhan kita. Sebab firman Tuhanlah pelita bagi kaki kita. Sebab itu kita mau terbang bersama Tuhan. Haleluya. Mari dengan segenap hati kita mau bersuka cita. Kita mau menyatakan di hadapan Tuhan. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Sama-sama ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Mari lebih lagi nyatakan. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Mari rentangkan tangan saudara, katakan. Tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Mari dengan iman kita mau katakan. Ku kan terbang tinggi di awan, amin, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita mau siap terbang, katakan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Katakan, ku kan aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, dipersilakan duduk kembali. Mari kita mau lebih lagi. Kita mau nikmati hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebab kasih-Mu melayakkan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau senantiasa menggenggam tangan kami. Dan kerinduan hati kami mau lebih lagi mengenal pribadi-Mu Tuhan. Kami mau terhubung dengan-Mu
sebab firman-Mu itulah dasar hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus. Seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Terus terhubung dengan Tuhan, duduk diam menikmati hadirat-Mu pagi hari ini Bapa. Kami mau datang dengan apa adanya. Kami mau datang dengan apa adanya Tuhan, kepada Tuhan tanpa embel-embel kami bawa. Kami mau nyembah Tuhan. Mari kita mau sembah Tuhan lebih lagi saudara. Mari sembah Tuhan, mari sembah Dia, tinggikan namanya. Oh hanya Yesus, Kaulah sumber kekuatan, Kaulah dasar hidupku, Kaulah yang berdaulat atas hidupku Tuhan.
datang menyembahmu, tersujud di hadapanmu Tuhan. Kaulah sumber kekuatan Yesus. Haleluya, terpujilah Allah yang kudus. Mari sama-sama sembah Tuhan. Mari lebih lagi sembah Dia, tinggikan Dia. Oh Yesus, hanya Engkau Tuhan. Kami sujud menyembah-Mu Tuhan. Mari dengan segenap hati katakan, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, amin. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Mari angkat suara kita nyatakan, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu, Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Sekali lagi katakan, Firman-Mu, Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Biarlah Engkau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Dan kami mau siapkan Tuhan persembahan kami, persepuluhan kami, komitmen kami. Kami mau angkat persembahan ini. Itu tanda bahwa kami mengucap syukur buat segala hal yang Tuhan telah berikan bagi kami. Kami mengucap syukur buat berkat-berkat yang Tuhan percayakan bagi kami. Sebab itu kami datang, kami mau menabur dengan sukacita. Karena kami adalah orang-orang yang sudah menerima berkat Tuhan, mengalami berkat Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dengan penuh sukacita kami mau menabur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita mau lebih lagi, kita mau lebih lagi menyembah Tuhan. Kita mau percaya sebab firman Tuhan ya dan amin.
Ya Tuhan, ku percaya. Katakan, aku percaya. Lewati lambahan mata, aku percaya. Firman-Mu yang amin, aku percaya. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lambahan mata, aku percaya. Firman-Mu yang amin, aku percaya. Katakan, kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Mari lebih lagi katakan, ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lambahan mata, aku percaya. Firman-Mu aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Mari sekali lagi katakan, ya Tuhan, ku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Saya undang hambanya Pendeta Thomas. Aku percaya. Lewati lambahan mata, aku percaya. Firman-Mu yang amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Firman-Mu yang amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Terima kasih Tuhan. Kau memberikan firman kepada kami sebagai pelita, sebagai penuntun dalam kehidupan kami, sebagai kompas, sebagai peta dalam hidup kami. Kami mau belajar firman
Ada kuasa yang besar dalam firman-Mu ini. Kami rindu mengalami kuasa firman-Mu ini dalam hidup kami ya Bapa. Biar Roh Kudus menolong kami mengerti firman-Mu ini, memberikan kami konsentrasi dapat mengerti, memahami, supaya kami benar-benar mengalami kuasa dalam firman ini. Kami berdoa untuk anak-anak kami ya Tuhan. Saat ini mereka belum mengerti. Oleh sebab itu Tuhan memberkati mereka terus bertumbuh ketika mereka akan beribadah dengan cara mereka sendiri. Tuhan berkati baik guru maupun anak-anak supaya sungguh-sungguh anak-anak ini akan terus bertumbuh mengenal Tuhan, bahkan percaya Tuhan sebagai juru selamat pribadi mereka. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama-Mu kami menaikkan doa kami ini. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan. Kita akan membuka firman Tuhan. Tema hari ini adalah kuasa firman Tuhan. Ini akan mengakhiri seri khotbah selama bulan Januari yang temanya bahwa kita benar-benar mengalami kuasa Tuhan. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-15, kita akan bacanya satu ayat saja. 2 Timotius pasal 3 ayat 15. Baik, kita akan baca bersama. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Kita baca sekali lagi. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Saudaraku, firman yang kita baca dari 2 Timotius ini ditulis oleh Rasul Paulus, ditujukan kepada anak rohaninya, yaitu Timotius, yang sejak kecil Timotius sudah mengenal firman Tuhan melalui neneknya, melalui mamahnya, dan juga mulai kebiasaan di bawah orang tuanya untuk beribadah, dan sehingga Timotius ini seorang anak yang sejak kecil sudah mengenal firman Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kita belajar pada pagi hari ini tentang kuasa firman Tuhan. Untuk menjadi seorang wanita atau laki-laki itu adalah suatu takdir, saudaraku. Jadi saya nggak bisa memilih untuk menjadi wanita, atau bapak atau ibu-ibu yang wanita nggak bisa memilih menjadi seorang pria. Kenapa? Karena menjadi wanita atau menjadi laki-laki itu adalah takdir. Tapi untuk menjadi seorang pria itu adalah pilihan. Sangat berbeda dalam pengertian seorang pakar yang menulis buku berkatakan bahwa pria itu adalah terletak pada tanggung jawabnya. Jadi seorang pria itu seorang yang punya tanggung jawab, berani bertanggung jawab. Ketika melakukan kesalahan, berani mengakui di depan keluarganya. Itu seorang pria. Nah, sama seperti menjadi tua itu adalah menjadi tua itu pasti. Bapak Ibu dan juga saya dulu adalah bayi, dilahirkan, kemudian bertumbuh menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi pemuda, dan akhirnya menjadi dewasa, dan sekarang tidak terasa saya sudah dikelompokkan menjadi manula. Jadi kalau saya naik kereta itu sudah ada tiket potongan 20%, lumayan.
Dan ketika saya kemarin naik kereta api, saya nggak sadar. Saya berdiri, ada seorang petugas, "Bapak silakan duduk." Kemudian ada seorang anak muda suruh berdiri. Loh, oh iya, saya sudah tua. Jadi itu menjadi tua itu pasti. Tapi untuk menjadi dewasa adalah pilihan. Sangat berbeda. Tidak semua orang tua itu, orang usia tua itu dewasa. Ada orang yang sudah tua umurnya, tetapi masih kekanak-kanakan. Nah, kita akan belajar. Demikian pula untuk kita mempunyai iman yang bertumbuh, itu adalah pilihan. Nah, kita akan belajar bagaimana supaya kuasa Tuhan itu memberikan kita kedewasaan dalam iman kita. Tanda seorang dewasa adalah jikalau kita menuruti firman Tuhan. Amin. Kita bisa berkata apa-apa saja, kita bisa mengklaim, oh saya bisa karunia ini, saya hebat, saya bisa diberikan talenta ini yang luar biasa. Tetapi kalau kita tidak mentaati aturan firman Tuhan, itu omong kosong. Karena jelas Tuhan bahwa firman Tuhan, bahwa kedewasaan itu cirinya adalah mentaati firman Tuhan. Talenta itu pemberian Tuhan. Tapi dewasa itu tanggung jawab kita. Nah, kita akan belajar dari firman Tuhan yang kita baca tadi dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ketiga. Pasal 2 Timotius pasal 3 ayat 15. Ini tentang firman Tuhan. Saudaraku, Yesus dengan firman Tuhan itu tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena Yesus adalah firman yang hidup. Sedangkan firman Tuhan, Alkitab adalah firman yang tertulis. Sebelum Yesus datang ke dunia, sudah ada, tapi sebelum datang ke dunia, firman itu bersama dengan Dia. Dikatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu menjadi manusia. Dan firman itu bersama-sama dengan kita. Kita bayangkan bahwa Yesus eksistensinya sudah ada, tapi belum ada di dunia. Dia menciptakan dengan firman, dengan kuasanya. Dan kemudian dia bersama-sama dengan kita menjadi Yesus ketika lahir dalam dunia ini. Ada seorang, dan saya masih percaya bahwa Tuhan masih berbicara pada kita. Saya percaya. Kenapa? Karena Tuhan itu berdaulat. Tuhan berkuasa. Saya percaya. Tetapi saya lebih percaya kalau kita mendengar suara Tuhan melalui Alkitab. Kenapa? Karena Alkitab ini suara Tuhan. Jadi kita nggak usah meditasi bagaimana supaya mendengar suara Tuhan. Saya pernah jajak sekelompok orang yang meyakini, ayo Pak kita belajar mendengar suara Tuhan. Lalu ada pertemuan mungkin 2 jam lebih. Ada berdoa, mendiam, semedi. Saya pesan, pokoknya jangan ngomong apa saja. Dengarkan suara Tuhan. Setelah itu ada seorang, wah saya mendengar suara Tuhan. Katanya ini. Sebelahnya, oh ya saya mendengar suara Tuhan. Tuhan suruh saya seperti ini. Dan saya nggak mendengar apa-apa. Langsung aku yang kasih Tuhan. Tetapi saya kecil hati, kenapa? Karena firman ini adalah suara Tuhan. Ini Alkitabnya suara Tuhan, kita perlu dengarkan. Jadi kalau kita percaya Tuhan, kita harus mendengarkan Alkitab, apa yang dikatakan Alkitab, dan apa yang harus kita hati. Sama seperti ilustrasi saya 2 hari atau 2 minggu berturut-turut bahwa sebagai orang tua kita senang jikalau anak-anak kita menuruti apa yang kita nasihatkan. Itu kerinduan orang tua. Sama seperti Tuhan, Bapa kita senang sekali kalau kita mendengar, tetapi juga mentaati firman Tuhan yang disampaikan dengan berbagai cara. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, kita belajar bahwa firman itu berkuasa. Firman itu adalah sabda Tuhan. Itu adalah suara Tuhan.
Jikalau kita mentaati, pasti berkuasa luar biasa. Kita akan belajar, ada 3 hal yang kita pelajari hari ini. Ada banyak manfaat, tapi ada banyak kuasa. Tapi kita akan belajar 3 kuasa tentang firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan belajar di dalam ayat yang ke-15 tadi, dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15 tadi dikatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus. 3 hal ini yang kita akan pelajari tentang kuasa firman Tuhan. Yang pertama adalah dapat berkuasa memberi hikmat kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15 bagian A dikatakan dapat memberi hikmat kepadamu. Artinya apa? Alkitab ini bisa memberi hikmat kalau kita lakukan. Tetapi tidak akan bisa memberi hikmat jikalau kita nggak lakukan. Ini pilihan kita. Kalau kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, firman itu akan memberi hikmat. Saudaraku, hikmat itu lebih penting daripada kepandaian. Kepandaian itu bisa diperoleh dari bangku sekolah, dari bangku kuliah, dari belajar. Tetapi hikmat itu hanya dapat diperoleh melalui kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat. Jadi kalau kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan, artinya melakukan firman Tuhan, kita akan sebagai orang yang berhikmat. Kita akan baca dalam Mazmur 119, Bapak Ibu, ini luar biasa. Orang yang berhikmat itu luar biasa. Di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-97 sampai ayat yang ke-100. Bapak Ibu bisa membuka Alkitab, kita akan baca bersama-sama. Mazmur 119 ayat 97 sampai 100. Mari kita renungkan. Betapa aku cintai Tauratmu, aku merenungkan sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Ayat 99. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Jadi kalau kita merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, takut akan Tuhan, dikatakan di sini kita akan lebih berhikmat. Lebih berhikmat dari siapa, saudaraku? Dikatakan tadi akan lebih berhikmat dari orang tua. Akan lebih berhikmat dari guru. Akan lebih berhikmat dari orang lain, dari musuh-musuh kita. Jadi kalau kita sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, dan kuncinya melakukan firman Tuhan, kita akan menjadi orang yang lebih berhikmat. Orang yang berhikmat itu ibaratnya tuh seperti seorang, saya menggambarkan seorang tukang servis elektronik misalnya, tukang servis misalkan televisi gitu ya, itu bisa mengerti, oh ini yang rusak ini harus diganti, oh ini kurang benar harus dibenarkan. Itu orang berhikmat, tahu kelemahannya, tahu salahnya, tapi memberikan solusi yang tepat untuk dapat diperbaiki.
Jadi bisa memberitahu, bisa menegur, tapi bisa memberikan solusi yang tepat. Jadi kalau kita punya hikmat, kita akan bisa mengatasi masalah yang ada. Semakin kita berhikmat, semakin mampu mengatasi masalah-masalah yang ada yang kita hadapi. Orang pintar belum tentu mengatasi masalah. Ada banyak orang pintar akhirnya bunuh diri. Kenapa? Karena nggak punya kemampuan mengatasi masalah. Ada banyak dokter beberapa tahun lalu yang bunuh diri karena stres. Ada pendeta yang juga bunuh diri karena stres. Ada banyak sekali orang yang pintar, yang punya kuasa, yang punya jabatan, mereka mati bunuh diri. Kenapa? Karena tidak mampu mengatasi masalah. Itu bukti karena tidak punya hikmat. Orang yang punya hikmat mungkin tidak pintar, tapi bisa mengatasi masalah yang ada. Saudaraku, ada sebuah perusahaan sabun ya, sabun mandi gitu ya. Perusahaan sabun mandi itu punya produk yang besar sekali, udah pasar, punya cabang di mana-mana. Tiba-tiba dikomplain oleh banyak orang, baik itu yang komplain baik distributornya, dan distributor dikomplain dari penggunanya, gitu. Pemasaran dikomplain. Kenapa? Karena banyak sabun itu ternyata hanya kotaknya saja, isinya nggak ada isinya. Dari box yang besar pasti ada paling nggak 5 sabun, nggak ada, hanya kotaknya saja. Komplain. Lalu disampaikanlah ke owner perusahaan itu, dan owner memanggil rapat sangat serius. Manajer pemasaran dipanggil, manajer produksi dipanggil, dan semua dipanggil untuk membicarakan kenapa kok di dalam perusahaan itu hanya ada kotaknya, sabunnya nggak ada. Dalam satu box yang besar pasti minimal ada 5 yang kosong. Hanya ada kotak saja, sabunnya nggak ada. Lalu bagian produksi setelah mengamati berkata, "Bos, ini karena mesin kita sudah aus." Jadi biasanya itu kalau sabun itu, ini boxnya jalan, dan ada sabunnya itu juga plak gitu. Jadi ketika boxnya jalan, sabunnya jatuh, plak ini, terus plak. Lalu rupanya yang sabun ini lambat. Jadi kalau dosnya udah jalan cepat, plak, jalan plak. Jadi ada banyak yang kosong terlewati dan langsung di packing saja. Owner berkata, "Lalu apa usulmu?" "Saya usul ganti mesin baru." "Saya survei bos, itu mesin ini seharga 1 M harga mesin ini." 1 M? Berapa lama balik modal? Saudaraku, mereka diskusi memecahkan masalah. Ada yang ngusul, ada yang harga lebih murah, hanya sekitar 500 juta. Tapi saya nggak tahu bisa berapa tahan lama. Tiba-tiba ada office boy yang masuk memberikan minuman, dan mereka mendengarkan para manajer itu rapat, dan office boy tahu, oh ternyata mereka sedang bicarakan bahwa mesin itu sudah aus. Sehingga setiap sabun yang kardus yang kosong nggak pas sabunnya. Jadi kadang-kadang kerjanya lebih cepat, sabunnya jatuh lambat. Dan office boy berkata, "Bos, maaf, saya itu nggak ngerti masalah itu. Pak Bos, bukan maksudnya saya ikut campur. Tapi saya tadi bicara mendengar harus beli mesin baru untuk mengatasi ini seharga 1 M.
Owner berkata, Office boy, apa usul kamu? Ya kalau saya, maaf bos, saya nggak tahu, tapi kalau saya tuh cukup hanya 500.000, masalah ini bisa selesai. Semua manajer marah. Kamu ngerti apa? Sok tahu kamu. Marah. Tapi owner berkata, Office boy, apa usulmu? Iya bos, ini masalahnya kan nggak imbang antara kardus dengan sabun yang jatuh ini. Gampang bos. 500.000 semua beres. Apa usulmu? Kalau bos berikan saya 500.000, saya akan berikan kipas angin yang besar. Dan saya puter cepat. Sehingga kardus itu yang di sini kondisi yang kosong akan apa? Kena angin, akan keluar. Jadi yang ditangkap oleh bagian ini yang dimasukkan box itu pasti kardus yang ada sabunnya. Kenapa? Karena kardus yang kosong itu akan kena angin dan jatuh di tempat yang lain. Nah, saudaraku, ownernya geleng-geleng kepala. OB, kamu pendidikanmu apa? Ya, saya SD bos, saya nggak sekolah. Tapi kok kamu punya pemikir seperti itu? Ya, saya pernah belajar di Alkitab, bagaimana mengatasi masalah itu, dan rupa-rupanya saya pernah mendengar firman Tuhan itu. Masalahku yang kasih Tuhan, ada banyak contoh di Alkitab orang-orang anak muda yang mereka sejak kecil belajar Alkitab, mereka punya hikmat yang luar biasa. Anak-anak muda yang ditangkap, yang dibawa ke Babelonia, mereka anak muda yang punya hikmat, dan mereka sungguh-sungguh orang yang sungguh-sungguh suka belajar firman Tuhan, yang melakukan firman Tuhan, sehingga Tuhan menambahkan hikmat kepadanya. Saudaraku, dikatakan bahwa orang yang berhikmat, orang yang merenungkan firman Tuhan akan lebih berhikmat dari orang-orang tua. Orang yang suka merenungkan firman Tuhan adalah lebih hikmat daripada orang tua. Orang yang suka baca firman Tuhan adalah lebih berhikmat dari gurunya. Orang yang punya hikmat yang baca firman Tuhan lebih punya hikmat daripada orang lain, daripada musuh-musuhnya. Saudaraku, mari kita akan belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini akan memberikan hikmat kepada kita. Memberikan kemampuan untuk kita bisa mengatasi masalah-masalah yang ada. Pada waktu kita merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, hikmat Tuhan ditransfer ke pikiran kita. Saat kita membaca firman ini, hikmat Tuhan ini ditransfer ke pikiran kita. Sehingga kita bisa memiliki pikiran Yesus. Sehingga kita bisa mengatasi masalah yang ada. Itu konsep yang pertama tentang kuasa firman Tuhan, yaitu berkuasa memberi hikmat kepada kita. Yang kedua apa kuasa firman Tuhan? Di dalam ayat yang tadi, dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15 bagian B, dikatakan menuntun engkau dalam keselamatan, menuntun engkau di dalam keselamatan. Saudaraku, dalam Yohanes pasal 20 ayat 30 sampai 31 dikatakan demikian, memang masih banyak tanda lain yang dibuat oleh Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Ada banyak tanda-tanda yang dibuat Yesus, mujizat-mujizat.
Dan itu semua menceritakan bagaimana Yesus, siapa Yesus, sehingga melalui firman Tuhan yang kita baca ini, kita bisa tahu siapa Yesus. Melalui mujizat-mujizat yang kita baca dalam firman, kita bisa tahu siapa dia adalah Mesias, dia Tuhan, dia Raja yang berkuasa. Dan pada saat orang merespon firman itu, orang itu akan diselamatkan. Penting sekali kita mengajarkan firman itu pada orang lain. Penting sekali kita merenungkan firman itu untuk diri kita, untuk keluarga kita. Bagaimana orang bisa percaya jikalau tidak ada yang mengatakan? Bagaimana orang bisa menyampaikan, mengatakan jikalau tidak ada yang diutus? Jadi intinya, kalau kita menyampaikan firman Tuhan, kalau kita baca firman Tuhan, dan kalau kita merespon, mengenal Yesus, siapa Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat. Dalam firman diajarkan, barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan dihukum, akan dipindahkan dari maut ke dalam hidup. Dalam firman kita juga tahu Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Dan kalau kita merespon, kita melakukan, kita mengaminkan, kita bisa diselamatkan. Jadi bukan Alkitab ini yang bisa menyelamatkan kita, tetapi kalau kita merespon dan percaya, itu yang akan menyelamatkan kita. Itu sebabnya dikatakan akan menuntun engkau, akan menuntun. Alkitab akan menuntun kita. Kalau kita belajar, kita mengimani, kita mengaminkan, lah kita diselamatkan. Saudaraku yang kasih Tuhan, Alkitab akan membuat kita bertobat. Dalam firman Tuhan yang kita baca tadi dalam Yakobus pasal yang ke-1, Yakobus pasal 1 ayat yang ke-21 dikatakan demikian. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Saudaraku, Yakobus menyampaikan ada dua hal yang harus dilakukan bersama-sama supaya kita diselamatkan, supaya kita bertobat. Kita nggak boleh melakukan satu, tetapi dua-duanya harus kita lakukan bersama-sama. Apa dua hal itu, saudaraku? Yang pertama dikatakan, terimalah dengan lemah lembut firman Tuhan. Terima firman Tuhan. Tapi dalam waktu yang bersamaan dikatakan juga, buanglah segala sesuatu yang kotor, yang jahat. Jadi nggak bisa, oh saya hanya menerima firman Tuhan kok, tapi nggak membuang yang jahat kok. Ini dua-duanya. Oh saya ke gereja juga kok, tapi juga ke rumah judi juga, mabuk juga. Harus kita lakukan bersama. Yang pertama kita buang segala yang jahat, perkataan yang jahat, perbuatan yang jahat, kita buang. Tapi dalam waktu bersamaan kita terima firman Tuhan dengan hati yang terbuka, dan itu akan membuat kita diselamatkan, kita bertobat kepada Tuhan. Saudaraku, sering orang senang baca firman Tuhan. Dikatakan ya firman itu sarapan. Ya kalau enggak sarapan saya enggak kuat. Oh firman itu makan, kalau saya enggak makan enggak kuat. Tapi enggak mau membuang yang jahat. Ya sama saja saudaraku, firman itu enggak akan bisa bertumbuh. Enggak akan membuat kita bertobat, karena harus bersama-sama. Membuang yang jahat, tapi juga menerima firman.
Saya punya teman pendeta dulu, ada banyak yang mereka mantan orang jahat. Ada yang mantan preman di Tanah Abang, ada yang mantan preman di Tanjung Priok, ada yang mantan preman di kapal, di pelabuhan. Mereka ada yang tatoan gede, tatoan. Tapi mereka bertobat. Tuhan nggak melihat masa lalunya. Sangat lebih baik mantan preman, mantan penjahat menjadi pendeta daripada pendeta menjadi penjahat. Apa ada? Ada. Saudaraku yang kasih Tuhan, jadi firman Tuhan ini yang mengubah. Kita punya masa lalu apapun, sekelam apapun, sejahat apapun. Tapi saat kita menerima firman Tuhan, pasti firman itu akan mengubah hidup kita. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16 dikatakan, firman ini akan mengubah. Itu yang dikatakan dalam ayat 16 ini, dikatakan segala tulisan elemen Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik dalam kebenaran. Jadi kalau kita belajar firman Tuhan, melakukannya pasti kita akan diubahkan. Yang menjadi masalah jikalau kita tidak melakukannya, ya selamanya tidak akan pernah mengalami perubahan. Jadi yang kedua, manfaat firman Tuhan itu adalah berkuasa untuk menyelamatkan. Berkuasa untuk kita mengenal Tuhan lebih dalam. Berkuasa untuk kita diubahkan dalam kehidupan kita. Dan kuasa yang ketiga dari firman Tuhan itu dikatakan menguatkan iman atau roh kita. Di dalam pembacaan tadi dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-15 bagian C dikatakan oleh iman kepada Kristus Yesus. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita membaca dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-23, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita manusia itu makhluk yang mempunyai 3 dimensi. Yang pertama, kita punya tubuh yang kelihatan ini. Kita punya jiwa yang bisa merasakan sakit, yang bisa merasakan sedih, yang bisa menyatakan senang, itu jiwa kita. Dan kita punya roh yang menyebabkan kita bisa komunikasi dengan Tuhan, diembusi roh Allah. Semuanya membutuhkan makanan. Makanan tubuh kita apa? Ya makanan adalah nasi dan lauk pauk, buah, dan lain sebagainya. Itu makanan untuk menguatkan tubuh kita. Kita rata-rata sehari makan 3 kali. Saya sudah enggak 3 kali, saya sekarang 2 kali makan. Dan lebih enak, lebih sehat. Tapi rata-rata 3 kali sehari, pagi, siang, sore. Ketika makan tubuh kita menjadi kuat, menjadi sehat. Kita bisa bekerja, ada tenaga. Karena kita makan, memberi makan pada tubuh kita. Tetapi jiwa kita juga perlu makan.
Apa makan jiwa kita? Ada hiburan. Ada orang suka membaca, itu terhibur. Ada orang suka bisa refreshing, ada bisa melakukan aktivitas yang membuat kita senang. Itu makanan pada jiwa kita. Kalau seorang anak dikasih makan terus saja, tetapi nggak diberikan makanan jiwa, nggak dididik, ya bisa on, saudaraku. Badan gede, tapi nggak bisa apa-apa. Karena jiwanya nggak terisi. Tetapi juga jangan lupa ada satu lagi, yaitu roh. Roh kita juga butuh makan. Apa makanan roh kita? Makanan rohani kita adalah firman Tuhan. Makanan rohani kita hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan berkata, manusia hidup bukan hanya makan saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, itu makanan rohani. Jadi bayangkan kalau kita makan saja jasmani, badan sehat. Kita makanan secara jiwa, kita punya orang yang pinter. Kita memberikan makan jiwa, kita pinter. Tapi jika rohani kita bisa makan, akan menjadi orang kuat, yang pinter, tapi jahat. Kenapa? Karena rohani kita nggak dikasih makan. Dan itu ada banyak orang sekarang. Orang yang sehat, kuat, pinter, tapi jahat. Karena rohani yang nggak diberi makan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, ingat, kita punya 3 dimensi dari hidup kita. Mari berimbang. Semua butuh makanan. Semua butuh sehat. Jangan hanya perhatikan tubuh saja. Tetapi jiwa juga perlu kita makan. Ada hiburan juga. Kami sering sharing dengan teman-teman kami pendeta. Kadang-kadang ke mall bersama, ya nggak beli apa-apa. Kadang-kadang beli di mall itu juga bawa makan sendiri. Hanya beli minum aja. Ngobrol, sharing. Sharing tentang keluarga, sharing masalah. Kenapa? Karena itu butuh. Kami butuh itu. Tapi juga rohani kita juga perlu makan. Makan rohani kita adalah firman Tuhan. Saudara, kau perlu kasih makan rohani kita. Rohani inilah yang mengendalikan. Kalau rohani kita tidak baik, hidup kita tidak benar. Rohani ini akan mengendalikan tubuh kita. Rohani akan mengendalikan jiwa kita. Rohani jikalau mengendalikan tubuh kita, rohani kita dewasa, kita akan diingatkan, oh ini makan itu nggak baik, itu nggak sehat. Dan akan mengendalikan jiwa kita. Waktu kita stres, kita tahu ada Tuhan, lalu kita datang pada Tuhan, ada kekuatan. Itu rohani yang mengendalikan tubuh dan jiwa kita. Sehingga kita bisa mampu mengalami kehidupan yang sehat. Saudaraku, dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16, mari kita baca sekali lagi. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16, dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinilah kami dibaharui dari hari ke hari. Semakin tambah tua, fisik kita itu akan semakin merosot, akan semakin lemah. Tetapi seharusnya rohani kita akan semakin kuat, berbanding terbalik. Fisik kita akan menurun, tapi rohani kita akan semakin naik. Secantik-cantiknya seorang perempuan,
seganteng-gantengnya seorang laki-laki, kalau udah tua akan menjadi orang top. Bapak Ibu sudah top? Tua, ompong, peot. Saya punya teman kaget tuh. Itu seangkatan dengan saya, usianya seangkatan dengan saya, sama dengan saya. Waktu melihat itu, saya pangkelin. Kenapa? Udah kempot ini. Karena sejak muda itu dia punya masalah dengan giginya. Nah saat ini dia nggak punya gigi sama sekali. Dia kempol, payot itu. Dia waktu muda gagah. Jadi sehebat kita, secantiknya wanita, segantengnya pria, kalau tua akan menjadi orang top. Tua, ompong, peyot. Nggak menarik, saudara. Itu pasti terjadi. Karena Alkitab mengatakan, kami nggak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah, kami sampaikan merosot. Firman Tuhan mengatakan, ada saatnya manusia lahiriah kita akan merosot. Sudah nggak mampu lagi. Ada buku yang saya baca, usia 70 tahun, kekuatan kita tinggal 50%. Usia 80 tahun, kekuatan kita hanya tinggal 30%. Itu sebabnya banyak orang yang tua jatuh di kamar mandi. Kenapa? Karena kekuatan nggak bisa. Saya waktu kamar mandi itu kalau mau pakai celana itu nggak bisa, saudaraku. Harus pegangan. Dulu bisa gitu, sekarang nggak bisa. Udah merosot. Nggak bisa dipungkiri. Wajar. Tetapi Tuhan berpesan, manusia batiniah, iman kita, rohani kita harus semakin kuat. Karena manusia batin kita diperbaharui setiap hari. Kita bersihkan hidup kita. Kita semakin rohani. Kita semakin diberi makan rohani kita. Iman kita semakin kuat. Sehingga iman kita, rohani kita akan semakin kuat. Semakin bertambahnya usia, rohani kita, iman kita semakin kuat. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya rindu kita semuanya, termasuk saya, mari sungguh-sungguh kita mengalami kuasa firman ini. Firman ini bukan hanya buku. Ada banyak orang yang bisa membaca novel ini. Sehari bisa satu novel. Nanggung ini, nanggung, dibawa, nanggung. Tapi membaca Alkitab gak sampai satu lembar, udah bosan. Ada banyak orang yang kutu buku, bisa baca buku sekolah berjam-jam. Tapi kembali baca Alkitab gak sampai 1 menit, bosan. Saudaraku harus seimbang. Ada banyak orang makannya banyak, badannya gemuk, longsor, tinggi besar, perutnya besar. Tapi ketika ada masalah, dia nggak sanggup mengatasinya. Kenapa? Karena fisiknya saja yang sehat, rohaninya rapuh. Ketika ada masalah, nggak bisa mengatasinya. Tuhan ingin kita seimbang. Tubuh kita kasih makan. Jiwa kita kasih makan. Tapi juga roh kita, iman kita kasih makan. Supaya kita benar-benar sehat. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan tadi. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna
dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jangan kita hanya memperhatikan tubuh kita. Tubuh kita lama-lama akan rapuh. Satu saat tidak akan bisa bergerak. Dan akan dikembalikan menjadi tanah di pemakaman. Tapi roh kita, iman kita akan kekal. Selama hidup, iman kita berfungsi mengendalikan hidup kita, bisa mengatasi masalah, tetapi akan kekal bersama dengan Bapa di surga. Sangat jauh, lebih penting roh kita. Kita kasih makan. Supaya firman Tuhan benar. Tuhan memang, saya sudah tua tapi memang tubuh saya merasa merosot. Kekuatan saya sangat turun drastis. Tapi mari kita akan yakin. Kita akan malah memiliki kehidupan rohani yang kuat. Semakin tua, semakin bertambah usia, semakin tua, kita bisa top, bisa tua ompong peot. Tetapi iman kita semakin kuat. Kenapa? Itulah yang Tuhan kehendaki. Dan kalau kita melakukan firman ini, saudaraku, firman itu akan membuatkan pada kita. Saya akan bacakan kesimpulannya dari Yosua pasal 1 ayat 18. Yosua pasal 1 ayat 18 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dikatakan engkau akan beruntung. Engkau akan menjadi orang yang berbahagia jikalau kita sungguh-sungguh mengalami kuasa firman Tuhan. Mari kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan. Mari kita akan perkatakan firman Tuhan. Mari kita akan membagikan pada orang lain. Dan mari kita akan melakukan firman itu. Itu akan menjadikan firman berkuasa dalam hidup kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan tolong kami supaya kami benar-benar ada semangat untuk memberikan makan rohani kami, yaitu firman Tuhan. Sama semangatnya ketika kami memberikan makan jasmani kami, makan tubuh kami, makan sarapan, lauk pauk, makanan enak-enak. Sama seperti kami memberikan makan jiwa kami, mencari hiburan, refreshing, belajar. Biarlah kami juga memberikan makanan rohani kami untuk kekuatan iman kami. Supaya masa tua kami, ketika tubuh jasmani kami menjadi merosot, iman kami semakin kuat. Rohani semakin kuat. Dan itu pada saatnya kami beruntung dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, biar Engkau memberkati kami. Engkau menolong kami supaya firman ini gak sia-sia. Supaya kami merespon firman ini. Sehingga sungguh firman ini berkuasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama-Mu kami menaikkan doa ini. Amin. Saudaraku, kita akan menaikkan pujian. Berikanlah firman hidup. Dikatakan, beritakanlah firman-Mu agar imanku tak kena redup. Berikanlah firman-Mu agar jiwaku pun jadi segar. Berikanlah firman-Mu agar hatiku tidak kesal, dapat diampuni. Seperti firman kita dengarkan tadi.
pujian ini mengingatkan kepada kita, firman Tuhan itu akan menguatkan iman kita. Firman itu akan menyegarkan jiwa kita. Firman itu akan menyelamatkan kita. Kita nyanyikan pujian ini. Ya Tuhan, berikanlah Firman itu agar imanku tak pernah redup. Firman benar kekal yang ku rindu. Jadi pedoman bagi hidupku. Tuhan, berikanlah Firman benar agar jiwaku menjadi sadar. Ya firman-Mu yang selalu menguatkan imanku. Ya Tuhan, berikanlah firman kekal agar setiap hati yang kesal dapat diampuni, diselamatkan oleh firman hidup Saudaraku yang kasih Tuhan, firman ini akan sia-sia jika saudara tidak mengambil kesempatan untuk meresponnya. Saya ambil kesempatan Bapak Ibu merespon firman Tuhan. Mari bersemangat dengan firman Tuhan, makanan rohani kita. Sama seperti kita bersemangat memberikan makanan tubuh kita. Sehari kita 3 kali makan. Kalau kita memberikan makan tubuh sehari 3 kali. Namun kalau firman Tuhan kita kasih rohani kita hanya 1 minggu sekali. Apalagi seminggu sekali itu belum tentu. Dapat dibayangkan, sangat gak imbang. Rohani kita akan rapuh. Iman kita akan gak kuat menghadapi masalah. Mari sadar, rohani kita akan menguatkan, akan menggerakkan, akan memimpin kehidupan jasmani dan jiwa. Kalau rohani kita kuat, iman kita kuat, tubuh kita akan sehat, jiwa kita sehat. Karena yang mengendalikan hidup ini adalah rohani kita, iman kita. Silakan Bapak Ibu ngambil bersikap merespon firman Tuhan. Apa yang saudara ini lakukan? Mohon Pak Tuhan supaya Tuhan menolong saudara bisa menuntun kita untuk melakukan respon ini.
Bapa di surga, kami berdoa, menjamah hati kami semuanya, baik kami yang ada di tempat ini maupun saudara kami yang di tempat yang lain, yang mendengar firman-Mu disampaikan. Roh Kudus jamah mereka, supaya kami menyadari betapa pentingnya firman Tuhan dalam hidup kami. Supaya kami tidak hanya memperhatikan tubuh jasmani kami, tidak hanya memperhatikan jiwa kami, tapi juga memperhatikan roh kami, memberikan makanan roh kami, yaitu merenungkan firman Tuhan, melakukan firman dalam hidup kami, supaya kami mengalami sehat jasmani, jiwa, dan roh kami, supaya kami menjadi kuat, supaya kami memiliki iman yang kuat, supaya kami dikuatkan, diubahkan, supaya kami diberikan hikmat Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, berkati kami semuanya. Kami juga berdoa Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan kesehatan Pak Siaan dalam tangan kuasa-Mu. Secara tubuh mengalami sakit, mengalami lemah. Kami berdoa kiranya secara jiwa ada penghiburan dari Tuhan. Kiranya secara roh dan iman ada kekuatan ketika Pak Sian merenungkan firman-Mu. Kami berdoa saudara kami yang mungkin sudah memulai usia lanjut, semakin tua semakin tambah usia jasmani kami, memang semakin merosot, kekuatan kami semakin berkurang. Tapi kami rindu ya Tuhan, supaya rohani kami terus diperbaharui, sehingga semakin kuat ketika kami merenungkan firman, melakukan firman setiap hari. Kami berdoa Tuhan untuk rencana pernikahan saudara kami Randy dan Yohana tanggal 22 Februari 2025. Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Kami bersyukur persiapan-persiapan yang sudah dilakukan. Kami menyerahkan pergumulan-pergumulan yang masih ada. Tuhan tolong memimpin sehingga sungguh-sungguh diberkati Tuhan dalam mereka membangun rumah tangganya. Kami berdoa untuk jemaat-Mu semuanya. Tuhan berkati pergumulan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam kesehatan mereka, dalam keluarga mereka. Bila Tuhan menjamah mereka semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan mengakhiri pada kita. Mari berdiri bersama-sama. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Amin. Bila kami
Sidang jemaat dipersilakan mengambil saat teduh sejenak. Amin, puji Tuhan. Ibadah kita sudah selesai. Mari kita bersalaman-salaman dengan gembala dan ibu dan yang lainnya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.